Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai transplantasi organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf Maulana dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transplantasi organ. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran saat ini telah berkembang dengan pesat. Salah satu di antaranya adalah teknik transplantasi organ manusia. Transplantasi organ manusia merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi lagi dengan organ dari manusia lain yang masih berfungsi dengan baik. Dan dapat disimpulkan, transplantasi atau pencangkokan adalah pemindahan organ, sel, atau jaringan dari si pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian organ disebabkan kegagalan organ, kerusakan sel maupun jaringan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi organ, sel, maupun jaringan yang telah rusak tersebut. Transplantasi merupakan salah satu hal yang paling luar biasa yang telah dicapai dalam dunia kedokteran modern. Transfusi darah merupakan jenis transplantasi yang paling sering dilakukan. Transplantasi telah menyelamatkan banyak nyawa manusia di dunia. Lebih dari ribuan orang per tahun di seluruh dunia dapat diselamatkan nyawanya melalui transplantasi ini. Dengan tingginya tingkat permintaan juga menyebabkan terjadinya perolehan organ secara ilegal. Yang salah satu disinyalir sebagai perolehan organ ilegal adalah penculikan atau hilangnya bayi, anak, remaja, dewasa. Yang marak dewasa ini merupakan cara untuk mendapatkan organ ilegal. Human trafficking antar negara juga disinyalir sebagai cara untuk mendapatkan persediaan organ yang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Minawa akan menerangkan tentang transplantasi organ. Secara teknik, transplantasi organ adalah suatu proses pengambilan sel, jaringan, atau organ yang disebut graft dari satu individu dan menempatkan pada individu yang berbeda. Kunci keberhasilan transplantasi organ adalah mengendalikan respon imun pada transplantasi organ. Organ-organ yang dapat ditransplantasikan adalah jantung, tendon, cangkok mukuloskeleta, cangkok kornea, cangkok kulit, penanaman katup, jantung buatan, saraf, dan pembuluh darah. Saya Yandi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transplantasi. Yang pertama, dari segi pemberi organ atau pendonor. Jika ditinjau dari sudut penyumbang atau donor atau jaringan tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi yang pertama ada transplantasi dengan donor hidup, yaitu pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Kedua, ada transplantasi dengan donor mati atau jenazah, yaitu pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah yang baru saja meninggal kepada tubuh orang lain yang masih hidup. Yang pertama ada autograft. Yang kedua ada isograf. Yang ketiga ada alograf. Yang selanjutnya ada xenotransplantation. Kemudian yang kelima ada transplantasi domino. Yang selanjutnya ada transplantasi dibagi. Kadangkala donor mati, khususnya donor hatinya dapat dibagi untuk dua penerima, khususnya dewasa dan anak. Akan tetapi transplantasi ini tidak dipilih karena transplantasi keseluruhan organ lebih baik. Yang selanjutnya dari sel induk ya. Sedangkan khusus mengenai transplantasi sel induk dibedakan menjadi yang pertama ada transplantasi sel induk dari sumsum tulang.
Sumsum tulang adalah jaringan spons yang terdapat dalam tulang-tulang besar seperti tulang pinggang, tulang dada, tulang punggung, dan tulang rusuk. Sumsum tulang merupakan sumber yang kaya akan sel induk hematopoietik. Yang kedua ada transplantasi sel induk darah tepi. Peredaran tepi merupakan sel induk walaupun jumlah sel induk yang terkandung tidak banyak pada sumsum tulang. Untuk jumlah sel induk mencukupi suatu transplantasi. Biasanya pada donor diberikan granulosit koloni stimulating faktor. Transplantasi dilakukan dengan proses yang disebut aferesis. Kemudian selanjutnya ada transplantasi sel induk darah tali pusat. Darah tali pusat mengandung sejumlah sel induk yang bermakna dan memiliki keunggulan di atas transplantasi sel induk dari sumsum tulang atau dari darah tepi bagi pasien-pasien tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dapat ditransplantasikan, apa saja gitu. Hampir semua organ, jaringan, dan sel manusia dapat ditransplantasikan. Berikut ini organ, jaringan, maupun sel yang dapat ditransplantasikan. Yang pertama, organ dalam rongga dada, yaitu jantung. Itu hanya donor mati. Paru-paru, donor mati dan hidup. End block itu jantung atau paru. Dapat ditransplantasikan secara domino organ dalam rongga perut. Ginjal, donor mati dan hidup. Hati, donor hidup dan mati. Pankreas, hanya donor mati. Usus bisa didonorkan secara jaringan, sel, dan cairan. Tangan hanya donor mati. Kornea sama juga hanya donor mati. Kulit termasuk face reference atau autograf, dan ditransplantasi wajah sangat jarang sekali ya. Di sini juga Israel of Langerhans merupakan bagian dari pankreas yang mengandung endokrin. Donor mati atau hidup bisa juga. Sumsum tulang atau sel induk dewasa, donor hidup dan autograf. Transfusi darah atau transfusi komponen darah, donor hidup dan autograf sama juga. Pembuluh darah juga, autograf dan donor hidup. Katup jantung, donor hidup, donor mati, xenograft. Dan terakhir adalah tulang, donor mati dan juga donor hidup bisa. Saya Muhammad Ramdan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana video kasus-kasus transplantasi organ. Di Rumah Sakit Raleigh Fitkin Memorial Hospital pada tahun 2013, mereka diduga memperjualbelikan organ tubuh manusia, dan di sana memang kebutuhan organ meningkat karena ada praktik muti atau praktik perdukunan tradisional yang berkembang di sana. Bahkan di sana jual beli organ tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke sejumlah negara tetangga Eswatini, yaitu Afrika Selatan dan juga Mozambik. Sementara di dalam negeri pada 2016 pihak kepolisian di Bandung sempat membongkar yang namanya sindikat penjualan ginjal. Pada saat itu menurut tersangka orang yang menjual ginjalnya hanya mendapatkan upah 80 sampai 90 juta rupiah hanya untuk satu ginjal. Sementara si tersangka yang menjadi perantara menawarkan ginjal yang sudah dia beli seharga 225 juta rupiah. Dan apabila orang yang sudah menjual ginjalnya seharga 80 sampai 90 juta rupiah ini berhasil menemukan orang lain yang juga ingin menjual ginjalnya, maka dia mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah. Kita lihat data dan fakta lainnya pemirsa, organ apa yang paling dicari di dunia untuk diperjualbelikan. Data menurut WHO yaitu Lembaga Kesehatan PBB, ternyata organ yang paling dicari di dunia adalah kornea mata yang segar. Yang segar
Artinya harganya lebih dari 275 juta rupiah. Di urutan kedua ada tulang dan juga ligamen. Bayangkan pemirsa, 5.000 dolar Amerika Serikat ini hampir 69 juta rupiah. Dan tentu saja ginjal yang angkanya mencapai kalau dirupiahkan lebih dari 2 miliar rupiah. Dan ternyata dari seluruh angka jual beli organ tubuh segar di dunia, 75%-nya adalah ginjal yang paling banyak dicari. Dan ada juga paru-paru dan jantung yang paling mahal menurut WHO karena harganya mencapai sekitar hampir 4,2 miliar rupiah untuk satu paru-paru, 7 miliar rupiah untuk satu jantung. Lalu timbul pertanyaan, sebenarnya hal ini legal atau ilegal? Ini tergantung bagaimana kita melihat dan memaknai konteksnya. Kalau kita katakan sebagai donor organ, ini legal. Tapi kalau jual beli organ, ini ilegal pemirsa. Saya masih mengutip data dari WHO, Lembaga Kesehatan PBB. Jadi di seluruh dunia ini secara global setiap tahunnya ada lebih dari 100.000 transplantasi organ manusia. Dan fakta lainnya yang mencengangkan, 5 dari 10 transplantasi organ ini ialah ilegal. Artinya setengah dari 100.000 transplantasi organ setiap tahunnya secara global ialah ilegal pemirsa. Secara global angka ini di tiap negara memang berbeda-beda berbeda-beda presentasenya maksud saya. Karena ada sejumlah faktor pembeda mulai dari regulasi negara yang berbeda-beda juga. Ada juga pandangan pribadi, ada yang menganggap itu boleh, tidak boleh, bahkan halal atau haram. Dan juga ada kemampuan medis dari segi peralatan kesehatan di negara-negara tersebut. Lalu timbul juga pertanyaan dari kalau tadi adalah 5 organ yang paling dicari, ini adalah 5 daftar harga organ yang termahal. Tadi saya mengutip data WHO, untuk yang ini saya mengutip data Medical Transcription pada tahun 2012. Artinya untuk saat ini mungkin saja harga organ-organ ini sudah lebih mahal. Dan ternyata kalau tadi ada jantung dan paru-paru yang mahal, untuk saat ini menurut Medical Transcription ternyata yang paling mahal adalah ginjal. Karena satu ginjal dihargai 3,8 miliar rupiah. Di urutan kedua ada hati 2,3 miliar rupiah. Lalu jantung ternyata ada di urutan ketiga 1,7 miliar rupiah. Sumsum tulang belakang yang per 1 gramnya saja dihargai 306,6 juta rupiah pemirsa. Dan di urutan kelima usus kecil kita dihargai kurang lebih 36 juta rupiah. Lalu bagaimana di dalam negeri kita pemirsa? Di Indonesia saya meng-highlight 2 kasus, yaitu pada beberapa waktu lalu ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berinisial NG yang ternyata pada saat ditemukan tewas tanpa bola mata dan juga tanpa kulit kepala. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Dan ternyata anak NG yang berusia 12 tahun ini almarhum tidak hanya kehilangan bola mata dan juga kulit kepalanya, karena sejumlah organ dalamnya juga hilang dalam kondisi dada dan perut yang terbelah. Ini di Jawa Barat. Di Polda Riau juga ada kasus serupa, yaitu anak perempuan berinisial ABP 11 tahun almarhum. Dia juga meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar dan ternyata anak perempuan ini sejumlah organ lunaknya juga hilang. Dan diduga kedua kasus ini terkait dengan jual beli organ manusia pemirsa. Sebenarnya bagaimana prosedur donor organ yang legal di dalam negeri? Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, kalau konteksnya adalah donor organ ini menjadi legal. Tapi kalau jual beli organ ini menjadi ilegal. Untuk donor organ ini prosedurnya secara umum, pertama calon pendonor dan calon penerima organ bisa bersama-sama mendaftar. Dan biasanya calon pendonor dan calon penerima organ ini memiliki hubungan darah. Untuk kemudian pihak rumah sakit, dalam hal ini tim advokasi transplantasi, akan melakukan screening. Kalau dinyatakan boleh, tidak ada unsur jual beli dan tidak mengganggu kesehatan keduanya, maka donor organ bisa dilakukan. Dan kali ini pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tengah membentuk yang namanya Komite Transplantasi Organ dan Jaringan Nasional. Nantinya kalau komite ini sudah ditetapkan dan sudah berdiri, diharapkan donor organ bisa berjalan lebih cepat sehingga menekan angka jual beli organ ini pemirsa. Lalu apa hukumannya bagi orang yang melakukan jual beli organ secara ilegal? Indonesia sudah punya dasar hukumnya dalam bentuk undang-undang. Pada tahun 2009 terbit yang namanya Undang-Undang Kesehatan, tepatnya di nomor 36 pasal 192 junto pasal 64 ayat 3 yang mengungkapkan setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya mereka yang menjual dan juga membeli secara ilegal organ tubuh ini bisa terkena sanksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.